Halo guys, gue Dika. Welcome back to Tanka Medium YouTube channel. Kali ini gue mau ceritain ke kalian salah satu vintage watch line yang harus kalian tahu untuk kalian-kalian yang mau mulai explore vintage watch pertama kalian. Nah, jadi vintage watch series yang kalian harus tahu dan kalian harus consider untuk memulai vintage watch journey kalian adalah Omega Seamaster Vintage Watch Series. Waktu gue memutuskan untuk jump in ke vintage watch collecting, gue mulai juga dengan vintage watch Omega Seamaster ini. Nah, waktu itu keputusan membelinya karena cerita personal. Yang sekarang, waktu gue mau bikin video ini, jadinya gue memaksa diri gue untuk research, oke, Omega Seamaster itu sebenarnya historinya gimana. Dan setelah gue tahu historinya, gue jadi lebih pengen ngomong ke teman-teman untuk consider vintage watch Omega Seamaster sebagai jam pertama di vintage watch collection kalian. Nah, jadi kita mulai dengan historinya. Jadi Omega itu di tahun 1932 udah ngeluarin jam untuk marine. Nah, di tahun itu Omega Marine Watch dipakailah sama bapak diving dunia yang akhirnya menemukan scuba mask dan tank diving. Dari tahun 1932, kita maju lagi ke tahun 1936. Di tahun 1936, Marine Watch ini dipakai oleh salah satu orang namanya Charles William Beebe. Dia itu naik ke dalam kapal submarine namanya Betty Spear. Jadi Betty Spear ini itu kayak submarine tapi bulat. Nah, terus Charles William Beebe ini turun ke kedalaman 14 meter di Bermuda. Nah, dari history itu akhirnya di tahun 1948, pas 100 tahun anniversary-nya Omega keluarin Omega Seamaster line ini. Jadi di tahun 1948 itu Omega sudah terkenal dengan Marine Series atau Marine Capability dari jam tangannya. Masuk lagi ke tahun 1958, Omega Seamaster akhirnya keluarin lah Omega Seamaster 300 yang katanya diklaim bisa turun ke kedalaman 300 meter. Dan cerita lucunya waktu dites, ternyata Omega Seamaster 300 ini turunlah cuma bisa turun ke kedalaman 200 meter. Yang Omega klaim ternyata ada salah satu kesalahan teknis atau masalah teknis yang membuat dia nggak bisa turun ke kedalaman 300 meter. Nah, move forward, Omega Seamaster Vintage ini akhirnya terkenal lebih lagi itu karena memenangkan franchise dari James Bond. Jadi kalau teman-teman tahu film James Bond, kalau teman-teman pernah nonton film James Bond, dan kalau teman-teman punya kesempatan untuk baca novel aslinya dari James Bond, jadi Ian Fleming itu si author dari James Bond, pertama kali memperkenalkan James Bond itu sebenarnya bukan pakai Omega. Jadi di novel aslinya Ian Fleming bilang kalau James Bond itu pakai Rolex. Nah, waktu filmnya di shoot, ternyata kostum desainer dari si James Bond ini bilang kalau kayaknya ada yang lebih pas nih daripada Rolex. Nah, itu tuh Omega Seamaster. Kalau kita coba kulik-kulik lagi kenapa kostum desainernya bisa ngomong begitu, ternyata Omega Seamaster ini memang terinspirasi dari British Army di World War II. Nah, jadinya karena James Bond itu memang British Army, dilihatlah kalau Omega Seamaster ini lebih pas dan lebih cocok secara sejarah dibandingkan Rolex. Nah, masuk ke sini lagi, akhirnya Omega Seamaster seperti sekarang. Jadi kalau teman-teman nanti gue coba kasih di sini ya. Jadi Omega Seamaster itu ada perkembangannya tuh. Dan Omega Seamaster ini mulai dari vintage watch-nya sampai sekarang itu seriesnya banyak banget. Yang kalau dijabarkan semua itu kayak ini satu buku kali ya si Omega Seamaster ini sendiri gitu. Jadinya banyak banget model, banyak banget variasi, banyak banget turunan-turunan dari Omega Seamaster ini. Gue udah ceritain historinya, gue udah ceritain juga kenapa kalian harus explore si Omega Vintage Seamaster ini. Nggak kebetulan sih ya. Jadi ceritanya gue memang memulai vintage watch atau watch collecting journey gue lewat Omega Vintage Seamaster ini juga. Nah, kalau kalian mau tahu ceritanya, sebenarnya sangat personal dan gue udah bahas itu di video Tanka yang companion story. Jadi nanti bisa dikasih linknya di nggak tahu gue di mana, ya pokoknya di situ lah. Experience gue untuk pakai Omega Seamaster ini sebenarnya sangat menyenangkan. Pertama, jamnya itu kalau dibilang solid, ya pasti solid gitu. Kedua, jamnya itu juga size-nya pas banget di tangan gue. Jadi Omega Seamaster ini di 36 mili, jadi di tangan tuh cakep gitu. Lo mau pakai jas oke, lo mau pakai baju panjang oke, lo mau pakai itu casualan juga oke juga. Nah, terus karena gue pas banget dapat Omega Seamaster ini yang ada braceletnya juga, menurut gue braceletnya punya desain yang menarik juga. Waktu gue pakai Omega Seamaster ini, gue cuma ngerasa kayak, oh ternyata ini jam tangan pertama gue yang rasanya tuh kayak jam tangan beneran. Nggak tahu sih ngomongnya gimana, tapi rasanya kayak
mantep gitu dipakainya. Paling itu aja sih yang bisa gue ceritain tentang Omega Seamaster gue pribadi. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa coba ceki-ceki juga, kalian bisa coba untuk research juga sendiri, dan gue yakin experience kalian waktu pertama kali pakainya pun gak akan mengecewakan gitu. Dan sekian aja dari gue untuk Omega Vintage Seamaster dan kenapa itu harus kalian consider sebagai vintage watch pertama kalian. Let's grow our watch community even bigger from now. See you on the next video. Bye-bye.